Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dengan tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali memenuhi panggilan Tuhan untuk mewujudkan ibadah di tempat tinggal kita masing-masing, di mana saja saudara berada pada saat ini. Menurut kalender GKJW bahwa pada hari ini tema khotbah berjudul Antara Cerita, Cinta, dan Derita. Didasarkan pada bacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25 dan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Salah satu inti dari iman adalah sebuah kebutuhan untuk menemukan pintu supaya terjadi sebuah relasi antara manusia dengan Allahnya. Jadi salah satu inti dari iman adalah sebuah tindakan yang menyiratkan, mempertontonkan kebutuhan manusia supaya manusia itu menemukan pintu terobosan, akses begitu, dan di sana kemudian terjalin hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhannya. Nah, keberadaan iman itu sendiri sebenarnya sumbernya berasal dari Allah. Sebab Allah menganugerahkan pintu supaya kemudian manusia itu terjadi komunikasi dengan Allah sendiri. Dan demikian maka kita jelaslah bahwa kadar iman seseorang itu sebenarnya yang paling tahu persis adalah manusia itu sendiri dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pintu adalah tempat orang untuk masuk ke dalam sebuah ruangan atau lokasi tertentu. Nah, pada hari ini kita berbicara tentang cerita cinta kasih dan derita. Nah, sehingga kalau ada ungkapan akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan aku di sini adalah Tuhan Yesus. Sehingga jika yang dikatakan iman itu salah satu kebutuhan untuk menemukan pintu, maka sangatlah jelas bahwa iman kekristenan adalah kebutuhan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengapa pintu itu diperlukan? Sebab ketika manusia bisa mendobrak pintu itu, maka sebenarnya manusia bisa menemukan keselamatan. Keselamatan itulah yang sebenarnya diperlukan oleh manusia, sebab dengan keselamatan itu akan merubah sebuah kondisi. Orang akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah keterbatasannya. Manusia akan mendapatkan kesejahteraan di tengah-tengah kegelisahannya. Seluruh makhluk akan berpengharapan di tengah-tengah keputusasaannya. Anak-anak pilihan Tuhan akan mendapatkan pengampunan di tengah-tengah keberdosaan.
Sehingga pintu itu sangat diperlukan oleh manusia sebagai wujud salah satu inti dari kadar iman seseorang. Nah, dalam bacaan di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 25 sebenarnya sebagai rentetan cerita bahwa kehidupan gereja mula-mula itu menyiratkan, mempertontonkan perkembangan iman dari warga gereja mula-mula pada saat itu. Mereka bertumbuh dengan pesatnya, tekun dalam pengajaran, dan kemudian juga bersekutu senantiasa, sehingga di sana sebenarnya ada cerita yang penuh dengan cinta kasih. Dalam perjalanan di gereja mula-mula itu ternyata tidak seluruh waktu atau masanya itu berjalan dengan mulus. Ada cerita yang tidak menyenangkan di tengah-tengah iman yang mempertontonkan penuh dengan cinta kasih warga jemaat pada waktu itu. Sebab derita itu juga tidak bisa dilepas. Di tengah-tengah ada pertumbuhan iman yang pesat, muncul sebuah penderitaan yang diawali dengan kecurigaan-kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Kecurigaan itu kemudian berkembang menjadi cemoohan. Tidak berhenti sampai di situ. Cerita itu dihiasi dengan penderitaan sebab mereka juga pada akhirnya mendapatkan aniaya. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ternyata perjalanan kehidupan umat percaya sampai dengan saat ini, 3 kata itu tidak pernah terlepas. Ada cerita, ada cinta, dan ada derita. Itu terus ada dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Nah, kondisi seperti itulah kemudian kita diingatkan bagaimana pernyataan Yesus dalam bacaan di Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dan pernyataan yang saya anggap sangat dahsyat kita dengarkan seperti yang saya tadi sudah baca di ayat yang 9 yang diawali dengan kata-kata akulah pintu. Ego tora. Akulah pintu. Aku adalah pintu. Ada jalan. Ketika manusia bisa mendobrak dan membuka pintu, ketika manusia mendapatkan pintu itu, ada jaminan anugerah dan keselamatan itu diterima. Dalam perjalanan kehidupannya yang ada cerita, ada cinta kasih, ternyata ada derita juga. Tetapi di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ada penderitaan yang membuat kita mungkin tersesat. Ada penderitaan yang membuat kita mungkin kecewa. Tetapi jalan itu, pintu itu senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Itulah sebabnya melalui iman, sikap iman gereja mula-mula memberikan teladan. Mereka senantiasa disertai oleh Tuhan. Mereka senantiasa menerima kemuliaan Allah. Sebab melalui pintu-pintu yang diberikan oleh Allah, sebab melalui penyertaan Allah itu, sebab melalui relasi yang dibangun setelah mendobrak pintu itu, bisa melewati itu, kehadiran dan karya Allah teralaminya. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagaimanakah dengan sikap hidup kita?
kita mendengar kata-kata Tuhan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Itu berarti jika kita melewati pintu itu, dan pintu itu adalah Allah, pasti juga ada cerita kasih atau cinta kasih dan derita. Tapi ketika kita bisa masuk melalui jalan itu, melalui pintu itu, kita sudah masuk dalam kemuliaan. Saya ulangi, bagaimana sikap hidup kita kemudian? Jika Yesus adalah pintu bagi kehidupan kita, jika Kristus adalah pintu bagi anak-anak yang dipilihnya, jika Kristus adalah pintu bagi anak-anaknya yang sudah dijadikan teman sekerjanya, maka kita juga terpanggil untuk menjadi pintu, menjadikan ruang anugerah Allah, dan pada akhirnya semua orang bisa masuk. Artinya anugerah dan keselamatan itu juga berlaku bagi sesama, melewati pintu kehidupan saudara dan saya. Itu juga berarti bahwa mereka juga memiliki perasaan diterima oleh Allah, seperti yang saudara dan saya alami. Mereka juga memiliki hak untuk dikasihi. Mereka juga memiliki kesempatan untuk diberkati. Sebab mereka juga menerima kehadiran. Semoga kita bertahan untuk memiliki iman yang kuat, yang dimampukan untuk senantiasa menemukan pintu itu, supaya ada relasi dengan Allah. Semoga kita juga bisa menjadi pintu, menjadikan hidup kita ruang anugerah Allah bagi sesama. Dan pada akhirnya semua orang bersyukur, sebab mereka juga mendapatkan lawatan dari Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sesuai dengan kalender GKJW, hari ini adalah hari syukur YBPK. Atas nama warga jemaat GKJW Tawang, saya mengucapkan selamat atas berjalannya kesaksian di bidang pendidikan melalui YBPK. Semoga organ YBPK bisa menerima perubahan dengan baik dan membawa kesaksian semakin menjadi melebar ke beberapa segi kehidupan masyarakat. Tetap jaya YBPK. Dan sebagai rasa syukur, GKJW Jemaat Tawang melalui anak-anak, pemuda, remaja mempersembahkan sebuah lagu berikut ini. Selamat menghayati. Hidupku
ku